Kisah Prabu Siliwangi, Episode 12. Putri Nini Indangayu. Kecantikan Putri Nini Indangayu telah memenjarakan akal sehat Prabu Anom Walangsungsang. Ia demikian terpesona. Tak ada kata-kata yang pantas untuk melukiskan kecantikan Putri Eyang Danuwarsih tersebut. Di puncak Gunung Marapi tempat tinggal Eyang Danuwarsih terasa semakin indah. Saat matahari terbit ia bisa menyaksikan sinar kemerahan menyembul dari garis cakrawala di ufuk timur, lalu perlahan naik. Mula-mula hanya semburat kemerahan yang memenuhi langit sebelah timur itu, lalu perlahan berubah sebentuk bulan sabit. Gerakannya lambat tapi ketika kehilangan konsentrasi, tiba-tiba bentuk sabit itu berubah jadi setengah lingkaran dan cahaya kemerahan membaur menjadi lebih pucat. Ketika benar-benar telah utuh membentuk lingkaran, sinar matahari terlihat berwarna perak menyala. Saat itulah Prabu Anom Walangsungsang tak tahan untuk terus menatap pergerakannya. Seperti juga ia selalu tak tahan melihat tingkah Putri Nini Indangayu, yang kadang terlihat manja tapi juga bisa berubah jadi pemarah. Ah, seperti merpati yang seolah jinak tapi sulit untuk ditaklukkan. Baru kali itulah untuk pertama kalinya Prabu Anom Walangsungsang merasakan kasmaran. Sekalipun masih terlihat malu-malu tapi Eyang Danuwarsih tentu saja tak bisa tutup mata dengan perubahan sikap Prabu Anom Walangsungsang tersebut. Diminum airnya, Kakang Prabu. Putri Nini Indangayu berkali-kali menawarkan. Ia jadi khawatir karena memperhatikan Prabu Anom Walangsungsang jadi banyak melamun. Sejak pertama kali bertemu saat Prabu Anom Walangsungsang menjejakkan kaki di Gunung Marapi ini, Putri Nini Indangayu terlalu banyak mengharap. Entah kenapa hatinya selalu dak-dikduk manakala ketahuan sedang mencuri pandang ke arah pemuda tampan Trah Pajajaran tersebut. Karenanya ketika sekarang pemuda yang telah melambungkan angan-angannya ke tempat paling tinggi itu ketahuan jadi banyak melamun, ia khawatir Prabu Anom Walangsungsang terserang penyakit atau merasa tidak cocok karena harus berada di puncak gunung. Prabu Anom Walangsungsang memang sedang terserang penyakit bengong. Kakang Prabu, desah Putri Nini Indangayu. Walangsungsang tersentak kaget. Ia melirik ke arah putri cantik di sebelahnya yang duduk pada batu di sebelah kiri agak berjarak dari tempatnya duduk. Angin gunung terasa mulai dingin. Tapi Putri Nini Indangayu tak terlihat kedinginan. Ia bahkan membiarkan angin mempermainkan anak-anak rambutnya di dahi hingga terlihat meriap-riap, seperti menari-nari di atas hamparan permadani kuning langsang kulit wajahnya. Prabu Anom Walangsungsang menunduk bersemu malu, padahal tidak semestinya begitu. Kenapa? Ada yang tidak beres denganku, Kakang Prabu. Desak Putri Nini Indangayu. Prabu Anom Walangsungsang menggeleng. Tidak, terus kenapa diam saja? Karena diam terasa lebih indah daripada harus berkata-kata. Kakang Prabu senang tinggal di tempat ini. Lebih senang karena selalu bersamamu, Indangayu. Sungguh. Kakang Prabu tidak sedang bercanda atau sekadar membuatku tersanjung. Tanya Putri Nini Indangayu merona. Ia menunduk. Tapi kemudian mengangkat kembali wajah sebentar, mencuri pandang ke arah Prabu Anom Walangsungsang, seperti takut kehilangan kesempatan menikmati ketampanan pemuda penuh pesona tersebut. Yang kuasa telah mempersatukan dua hati dua pemuda-pemudi ini, di tempat ini. Kenapa harus bohong? Tak pantas aku berbohong. Jawab Walangsungsang. Kini Nini Indangayu benar-benar tersanjung. Pipinya terlihat semakin merona. Keduanya kemudian tersenyum, padahal tidak ada yang lucu yang harus ditertawakan. Dari dalam pondok, Eyang Danuwarsih memperhatikannya dengan saksama. Ia merasa yakin bahwa keduanya adalah akan berjodoh. Kakang tidak haus. Kenapa? Airnya tidak diminum, pasti sekarang telah dingin kembali. Kurasa tetap hangat, Indangayu, karena ada yang membuatnya air itu terus hangat. Prabu Anom Walangsungsang mengajak bercanda. Sekadar membebaskan dari rasa kikuk yang selalu saja menyergapnya manakala ada kesempatan berduaan seperti itu. Siapa? Nini Indangayu penasaran. Perasaannya harap-harap cemas menunggu jawaban yang terlontar dari mulut Prabu Anom Walangsungsang. Matahari. Nini Indangayu tengadah ke langit. Kecewa. Tak ada matahari. Kurasa ada. Di mana? Dekat. Ah,
Kakang Prabu pasti bercanda. Ini sudah hampir sore, matahari telah condong ke barat bahkan sebentar lagi akan tenggelam. Tak mungkin bisa menghangatkan tempat ini. Karena tidak dekat lagi dengan kita, Putri Nini Indangayu makin penasaran. Harapan yang telah bersemi tadi secepatnya dibuang jauh-jauh, karena ia tahu sekarang yang bisa menghangatkan air minum itu ternyata matahari dan bukan yang lain. Ada matahari kedua yang bisa menghangatkan air minumku. Jelas Prabu Anom Walangsungsang masih tetap bicara secara simbolik. Kini Nini Indangayu terdiam. Ia seperti berpikir keras. Cara-cara seperti itu cukup memberi kesempatan pada Prabu Anom Walangsungsang untuk lebih banyak bicara dan lebih banyak menunjukkan keberaniannya. Kau tahu ada matahari kedua? Tanya Prabu Anom Walangsungsang kemudian setelah beberapa saat diam terkembang di antara mereka berdua. Nini Indangayu menatap. Yakin, kini ia mengangguk. Ragu. Takut apa yang terlintas di benaknya tidak sesuai dengan yang dimaksud Walangsungsang. Tak menyesal jika aku beritaku. Nini Indangayu menatap. Ragu. Putri cantik yang terlihat pemberani ini menjadi mati kutu ketika terganggu gejolak rasa. Rasa ragu dan khawatir bertahta. Prabu Anom Walangsungsang tergelak. Lucu sekali. Saat menggeleng ragu, mata bulat Nini Indangayu seperti menari-nari. Saat mengangguk tak yakin, mata bulat Nini Indangayu seperti menyipit. Ah, susah jadinya, keluh Prabu Anom Walangsungsang. Susah kenapa? Kau menggeleng ragu, tapi mengangguk pun tak yakin, Nini Indangayu. Nini Indangayu menunduk bersemu malu. Kenapa tidak tanya ayahandamu? Putri Nini Indangayu tersenyum manis. Tanpa menunggu Walangsungsang berkata-kata lagi, ia pamit dan dengan 1-2 kali gerakan telah menghambur menuju pondok. Tentu saja membuat Walangsungsang gugup dibuatnya. Ia tak mengira sedikit pun Nini Indangayu akan melakukannya. Tiba-tiba Walangsungsang merasakan wajahnya panas seperti terbakar api. Ia tak bisa membayangkan jika apa yang sedang mereka perbincangkan tadi itu, ditanyakan langsung kepada Eyang Danuwarsih. Bukankah akan malu sendiri nantinya? Nini Indangayu memang menghambur masuk pondok, tapi tidak menemui ayahandanya. Hal inilah yang sama sekali tidak diketahui Prabu Anom Walangsungsang. Terlintas begitu saja Putri Nini Indangayu bercanda. Beberapa saat kemudian kembali lagi menemui Prabu Anom Walangsungsang. Pemuda terah pajajaran ini menunggu harap-harap cemas. Jadi kau tanyakan, pancing Walangsungsang. Sudah, kau tanyakan pada ayahandamu. Iya, jawab Nini Indangayu. Kenapa? Nini Indangayu menahan tawa tapi cepat-cepat ia menunduk. Kenapa kau tanyakan, Indangayu? Aku kan hanya bercanda. Aku nggak tahu kalau kakang bercanda. Prabu Anom Walangsungsang kalang kabut dibuatnya. Malu. Malu sekali jika sampai Eyang Danuwarsih mengetahui hal ini. Tapi, kepalang tanggung, ia berdiri dan sengaja ingin mempermainkan Nini Indangayu. Kini, ia pura-pura marah tanpa disadari Indangayu. Kau telah membuat aku malu. Tahu. Apa jadinya jika urusan sepele saja harus bertanya pada beliau? Kau kan sudah besar, seharusnya bisa menjawab dan menentukan sendiri, jelas Prabu Anom Walangsungsang sambil bersipongang. Eyang Danuwarsih yang memperhatikan dari dalam pondok, terlihat mengernyit. Sementara Nini Indangayu begitu dilihatnya Prabu Anom Walangsungsang marah, ia langsung bersimpuh di atas batu, membelakangi Prabu Anom Walangsungsang. Punggungnya terlihat berguncang. Ia menangis. Melihat hal seperti itu giliran Walangsungsang yang kaget. Ia sama sekali tidak bermaksud membuat Putri Nini Indangayu menangis. Walangsungsang terlihat kikuk. Ia mendekat ke arah batu tempat Nini Indangayu menangis. Tangan kanannya bergerak ke depan ingin mengusap kepala Putri Nini Indangayu, tapi tak cukup keberanian untuk melakukannya hingga tangan itu dibiarkan menggantung. Ia mengerling ke arah pondok khawatir Eyang Danuwarsih mengetahui kejadian tersebut. Serombongan burung terbang di atas, berkelompok membentuk barisan,
dalam formasi V. Prabu Anom Walangsungsang teringat ajaran seorang guru di Keraton Pakuan dulu yang mengajari tentang hakikat burung terbang. Segar kembali dalam ingatannya, tapi cepat-cepat ia enyahkan karena kini ia justru harus memikirkan agar Nini Indangayu tidak terus menangis. Sudahlah, Indangayu, aku tak bermaksud membuatmu menangis. Sungguh, jelas Walangsungsang. Mendengar kata-kata itu, Nini Indangayu mengangkat wajahnya lalu memutar menghadap ke arah Walangsungsang. Terlihat jelas tak ada tanda-tanda abis menangis. Ia tersenyum melihat Walangsungsang tersenyum kecut karena untuk kedua kalinya terkena akal bulusnya. Kau tidak menangis. Nini Indangayu mengangguk. Kau menipuku, Indangayu. Nini Indangayu menggeleng. Apa kata ayahmu ketika mendengar laporan kau tadi? Tanya Walangsungsang mengalihkan masalah. Nanti malam ayahku akan bicara. Iya. Pasti. Jangankan malam, sepanjang hari ini juga pasti bicara. Maksudku yang ada hubungannya dengan omongan kita tadi. Lupa, ya? Ampun, Indangayu. Berhentilah mempermainkanku. Aku tidak mempermainkan Kakang Prabu. Terus apa ini maksudnya? Maksudnya aku tadi tidak laporan pada ayahku. Jadi kau dua kali membohongiku sore ini. Nini Indangayu mengangguk. Apa maksudmu? Seneng saja melihat Kakang Prabu cemas. Dari mana kau tahu aku cemas? Dari sorot matanya. Kau bisa membaca sorot mata orang lain. Membaca bisikan hati juga bisa. Kau tahu apa yang ada dalam hatiku. Sebenarnya tahu. Tapi aku tak mau menebak urusan isi hati orang lain. Aku takut aku merasa telah menguasai sebagian dari rahasia dunia ini. Aku khawatir akan membuatku jadi angkuh, Kakang Prabu. Kalau begitu, kau juga pasti tahu kata-kata yang kumaksud tadi. Gumam Walangsungsang. Nini Indangayu mengangguk. Kenapa tidak langsung kau jawab, sehingga tidak perlu menunggu aku cemas? Aku takut Kakang Prabu. Takut salah. Aku takut kecewa, karena mendahului rasa keinginanku. Takut tak sesuai dengan maksud Kakang Prabu. Prabu Anom Walangsungsang mengangguk takzim. Ia seperti baru sadar sedang berhadapan dengan siapa sesungguhnya. Ah, Nini, Indangayu Putri Eyang Danuwarsi, tentu saja punya kemampuan lebih dibanding kemampuan perempuan kebanyakan. Beberapa saat ia diam. Menimbang-nimbang apa yang baru saja terjadi, sampai suatu saat kembali ia melihat barisan burung yang terbang di atas kepalanya. Kau lihat burung itu, Indangayu. Selalu berbaris membentuk sudut tertentu. Balas Nini Indangayu. Kau tahu kenapa? Dengan terbang berbaris seperti itu, burung-burung itu akan punya kekuatan yang lebih besar dibanding terbang sendiri. Persis. Tepat apa yang kau katakan, Indangayu. Prabu Anom Walangsungsang memuji atas kecerdasan putri cantik di hadapannya. Kau juga pasti sudah tahu bagaimana jika salah satu dari burung itu terbang keluar dari kelompoknya. Yang itu aku belum tahu. Sungguh. Ya, Prabu. Nini Indangayu mengangguk membenarkan. Kini ia tak pura-pura lagi. Kau perhatikan saja. Burung yang keluar dari kelompoknya itu akan mengalami kesulitan karena daya tekan udara yang tinggi. Diperlukan kekuatan yang lebih besar. Sehingga biasanya ia akan kembali berkelompok dan kembali membentuk sudut seperti semula. Aku sering memperhatikan burung-burung itu, Kakang Prabu. Sesekali aku melihat kepala kelompoknya mundur, mungkin karena kecapean. Persis. Jika ketua kelompok kelelahan, ia akan berpindah ke ujung formasi. Sementara yang lain maju ke depan mengambil posisi itu. Mereka kemudian terbang kembali dengan bentuk formasi seperti semula. Dan bersuara. Bernyanyi. Ya, suara yang serempak itu mungkin dimaksudkan sebagai komando, memberi semangat satu sama lain dan mungkin juga agar terbang dalam kecepatan yang sama sehingga tidak ada yang tertinggal. Bersambung episode 13.